Semeton CNS, kembali lagi bersama saya Amrina Ahsana di episode 187 bersama narasumber kita Kak Muhammad Yoga Alhamid, Menteri Sosial Masyarakat BEM Unram 2024 dengan tema menebar kebaikan dan kebermanfaatan bagi masyarakat melalui program Kampung Kreasi Jilid 6. Halo Kak Yoga. Halo Amrina. Jadi mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu nih apa sih sebenarnya Kampung Kreasi itu, banyak yang bertanya-tanya nih Kak. Jadi Kampung Kreasi itu apa Kak? Oke, sebelumnya halo sahabat Semeton CNS. Jadi saya Yoga selaku Menteri Sosial Masyarakat BEM Unram 2024. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai Kampung Kreasi, Kampung Kreasi ini memang suatu program yang digagas oleh BEM Unram sejak 2019. Oleh karena itu kan di tagline kita pada kali ini itu kan Kampung Kreasi Jilid 6. Jadi sejarah Kampung Kreasi itu memang digagas oleh BEM Unram dari tahun 2019, yaitu dari Kementerian Sosial Masyarakat. Ini suatu program besar yang terus berjalan setiap tahunnya. Dan untuk tahun ini itu tahun ke-6 Kampung Kreasi ini berjalan gitu. Jadi Kampung Kreasi ini memang suatu program kerja dari BEM Unram terkhusus dari Kementerian Sosial Masyarakat 2024 ini berkaitan tentang pengabdian kepada masyarakat. Yang mana yang kita tahu bersama-sama bahwasannya di kita sebagai mahasiswa itu punya tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah pengabdian terhadap masyarakat. Dan kami juga melalui Kampung Kreasi ini kami ingin memberikan bukti bahwasannya lembaga eksekutif di tingkat universitas bukan saja bergerak di bidang pergerakan atau biasa disebut oleh orang-orang mungkin demo saja, tapi kami juga ikut berperan aktif terhadap pemberdayaan dan pengabdian terhadap masyarakat. Melalui Kampung Kreasi ini bermodelkan yaitu Bina Desa yang berjalan selama 3 bulan, memiliki bidang atau kefokusan selama 3 bulan tersebut. Gitu. Jelas secara kecilnya lah itu dari definisinya gitu kan. Oke, jadi tujuan utama sendiri dari Kampung Kreasi ini berarti mengabdikan diri kepada masyarakat? Ya. Oke, jadi fokusnya terhadap apa aja Kak? Nah, untuk kefokusan itu untuk tahun ini kita berangkat itu dari kampus membawa suatu program, dan program itu kita bagi dia per 3 bidang gitu. Jadi ada yang pertama itu ada bidang pendidikan, yang kedua ada bidang ekonomi kreatif, yang ketiga ada bidang pariwisata. Jadi kenapa sih kami mengambil 3 bidang? Kenapa sih tidak memiliki kefokusan hanya 1 bidang? Ingat di Kampung Kreasi ini sendiri karena kami mengambil skup yang besar, yaitu skup desa. Jadi kami bagaimana karena kami mengambil skup desa ini bidangnya memang harus besar gitu atau harus banyak gitu. Beda mungkin dengan program-program Ormawa atau UKM atau lembaga eksekutif lainnya yang memang punya bidang punya kefokusan satu bidang saja gitu. Itulah pembedanya dari Kampung Kreasi ini sendiri gitu. Oke, untuk penentuan tempat bisa. Tempat. Ya, kok dari 3 bulan nih kenapa harus memilih tempat tersebut? Apa yang menjadi pertimbangan kakak untuk memilih tempat tersebut? Kakak bersama tim. Jadi setelah kalian saya mengenalkan desanya nih. Siap. Atau nanti? Boleh. Silakan. Jadi untuk tempat itu sendiri karena tentu dalam persiapan Kampung Kreasi ini sendiri itu memang 3 bulan sebelum perjalanan Kampung Kreasi memang kita memiliki timeline itu adalah survei. Jadi survei itu sendiri kami memiliki indikator-indikator yang menentukan gitu, untuk menentukan desa yang kita ambil untuk program Kampung Kreasi ini sendiri gitu. Dan alhamdulillah untuk tahun ini sekalian kita juga memberitahu kepada semua Semeton CNS bahwasannya Kampung Kreasi Jilid 6 pada tahun ini itu berlokasi di Desa Menggala, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Dan pertanyaannya kenapa sih kamu memilih tempat itu?
Yang pertama itu kita berangkat dari dari sejarah Kampung Kreasi ini yang dari jilid pertama hingga jilid kelima tahun kemarin itu tidak pernah namanya singgah atau mengabdikan diri di Lombok Utara itu. Jadi kami sudah mengunjungi dari mulai Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat gitu, dan Lombok ya dari ketiga ini itu kami sudah pernah singgah gitu. Dari jilid pertama sampai jilid kelima. Apalagi di Lombok Tengah itu hampir 2 tahun berturut-turut tuh. Dari 2022 itu sampai 2023 tuh di Lombok Tengah terus gitu. Dan di 2021 itu di Lombok Barat gitu. Dan dari situ pun kami juga memilih yang kedua juga itu terkait respon dari teman-teman atau rekan-rekan yang berada di Lombok Utara gitu. Jadi setiap tahun itu ketika Kampung Kreasi ini memunculkan profil desa tempat pengabdiannya itu selalu ada timbul tanda tanya dari teman-teman di Lombok Utara gitu. Istilahnya kalau bahasa kasar tuh kami ditantang lah gitu. Kenapa tidak berani ngambil di Lombok Utara? Ya, gitu kan. Kenapa sih di situ aja? Kenapa sih tidak berani di Lombok Utara jadinya? Jadi dari situlah kita menentukan bahwa sepertinya Lombok Utara memang harus kita singgahi untuk mengabdikan diri gitu kan. Nah, itulah menjadi alasan kami memilih Lombok Utara. Selanjutnya kenapa sih desanya Desa Menggala gitu kan. Jadi kami berpikir sebelum kita berangkat ke dalam dari Lombok Utara ini sendiri, kita perlu mengabdikan diri di pintunya dulu. Jadi sekedar info juga, Desa Menggala ini adalah pintu masuk dari Lombok Utara. Jadi tepatnya itu di bawah Pusuk Lestari Gunung Sari. Jadi pasal teman-teman misalnya yang sudah pernah ke Pusuk gitu kan, kalau misal teman-teman pergi ke Gili tuh dari Pusuk turun Pusuk gitu Lombok Utara itu sudah masuk ke Desa Menggala. Dan pun Desa Menggala ini memiliki banyak potensi di sana gitu, meliputi ekonomi kreatifnya, terus pariwisatanya gitu. Dan itulah menjadi daya tarik tersendiri lah itu. Dari kami sebagai panitia Kampung Kreasi itu memilih Desa Menggala ini, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara itu sebagai lokasi Kampung Kreasi gitu. Baik. Jadi selama 3 bulan tadi udah Kak Yoga jelasin bahwa Kampung Kreasi ini akan berjalan selama 3 bulan. Dan apakah sudah berjalan atau sedang berjalan atau sudah selesai nih? Aduh. Untuk berjalannya memang Kampung Kreasi ini sudah berjalan. 24 Agustus itu menjadi titik resminya dari Kampung Kreasi ini berlayar lah istilahnya kan gitu. Jadi 24 Agustus itu tempat pembukaannya atau grand openingnya di Desa Menggala. Jadi untuk pada saat terlaksananya podcast ini sudah berjalan 3 pekan, masuk 3 pekan gitu. Oke. Selama 3 bulan ini apakah pengabdian ini dilakukan setiap hari atau bagaimana nih Kak? Nah untuk pelaksanaannya itu Kampung Kreasi ini sendiri mengambil per pekan. Oh, berarti weekend? Ya, weekend. Jadi weekend di yang setiap, sangat bermanfaat. Di setiap Jumat, Sabtu, Minggu itu memang kegiatan Kampung Kreasi itu dilaksanakan. Kenapa sih hanya di weekend? Kenapa sih tidak berturut-turut tuh setiap hari tuh selama 3 bulan gitu? Yang pertama itu karena saat pelaksanaan Kampung Kreasi ini berbarengan juga dengan pelaksanaan kegiatan perkuliahan gitu. Karena untuk panitia Kampung Kreasi ini sendiri itu kebanyakan memang yang baru semester 3, yang semester 5 mungkin yang paling tua itu atau paling atas semester itu semester 7 saat ini gitu ya, yang ikut melaksanakan kegiatan. Oleh karena itu kami mengambil per pekan itu supaya dilaksanakannya Kampung Kreasi ini, dan juga jadi sarana juga rekan-rekan di mahasiswa Undram ini juga gitu. Dari Senin sampai Kamis dan Jumat itu kan itu lagi suntuk-suntuknya tuh perkuliahan gitu kan. Akhirnya di Sabtu Minggu pergi ke Kampung Kreasi gitu kan, refreshing secara bermanfaat gitu kan. Jadi tidak dipakai dengan hal-hal yang memang kurang bermanfaat lah dilaksanakan gitu kan.
gitu. Oke. Dari setelah 3 minggu nih, udah 3 minggu berjalan, apa program yang sudah terlaksana nih Kak sejauh ini? Jadi untuk selama 3 minggu ini memang sudah 2-3 program yang sudah kita jalankan. Yang pertama dari pendidikan, gitu. Di setiap hari Sabtu kami menyentuh 3 sekolah dasar, yaitu di Desa Menggala ini kami masuk itu sebagai melaksanakan KBM gitu. Karena di hari Sabtu itu kan kalau kita lihat secara kurikulum saat ini di Sabtu itu kan ada Sabtu budaya. Jadi kami masuk di sana gitu untuk Sabtu budayanya gitu. Apa sih yang kita lakukan di Sabtu budaya itu terkait penguatan literasi. Penguatan literasi itu seperti apa gitu kan? Membaca buku gitu kan, teman-teman mengarahkan adik-adik di SD itu untuk membaca buku selama 15 menit, baru nanti sesuai membaca buku itu buku yang dibaca akan diceritakan kembali gitu. Untuk adik-adik ini mengingat kembali apa yang dia baca. Yang kedua itu kami juga mengajarkan basic dari bahasa Inggris gitu. Karena observasi kami pada saat di Kampung Kreasi ini di Desa Menggala ini di bidang pendidikan itu memang dari banyak narasumber yang kita wawancara waktu itu di terkait guru terus kepala sekolah yang ada di Desa Menggala, memang perlunya masih kurangnya literasi dari adik-adik. Itu yang pertama. Yang kedua itu terkait kurangnya pengajar guru bahasa Inggris di sana gitu. Jadi untuk pendidikan ini sendiri itu sudah berjalan dari pekan pertama. Itu setiap hari Sabtu kita bagi panitia itu untuk masuk ke 3 SD ini. Okay. Untuk ekonomi kreatif untuk saat ini untuk masuk pekan ketiga ini rekan-rekan panitia itu sudah mulai masuk ke KWT untuk melaksanakan sosialisasi penguatan terhadap kapasitas KWT itu sendiri itu. Karena rencananya untuk goals kami di ekonomi kreatif ini, jadi ada 2 KWT yang kami sentuh untuk bagaimana produk-produk yang akan dihasilkan ini memiliki izin legal gitu, legal usaha lah gitu kan dari produk-produknya. Di situ ada minyak VCO, terus yang kedua ada air nira. Tahu air nira enggak? Iya, tahu. Air nira itu menjadi sebuah produk kan. Dan ada keripik juga yang di sana gitu. Jadi dari situlah kita sentuh, dan untuk pekan ketiga ini memang sudah dilaksanakan itu. Untuk di pariwisata itu, karena pariwisata ini kami sentuh itu di ekowisata Kerujuk namanya. Jadi Desa Menggala ini memang memiliki potensi ekowisata yang banyak sekali, dan 2023 itu Desa Menggala ditetapkan menjadi desa wisata. Gitu. Jadi oleh karena itu 2024 ini sebagai tahun pertama di Desa Menggala untuk menjalankan desa wisata tersebut gitu. Dan salah satunya yang paling terkenal mungkin dari Desa Menggala ini, mungkin dari rekan-rekan yang Sematon CNS ini pernah mendengar ekowisata Kerujuk gitu. Jadi ekowisata Kerujuk ini sebagai destinasi utama menjadi daya tarik dari Desa Menggala ini gitu. Tapi semenjak gempa, semenjak Covid itu memang mati. Jadi kami masuk di sana lah untuk yang pertama merevitalisasi infrastruktur yang ada di dalamnya. Yang kedua penguatan terhadap Pokdarius yang ada di dalamnya. Yang ketiga terkait branding juga gitu, dari ekowisata ini agar dikenal kembali oleh masyarakat. Karena sayang sekali ekowisata Kerujuk ini memang sempat melejit sampai nasional, sampai mendapatkan atensi dari Menparekraf, yaitu Pak Sandiaga Uno gitu. Dan bukan untuk pariwisata ini sendiri, itu khusus kami menggandeng teman-teman dari BEM Pertanian Universitas Muhammadiyah Mataram. Kebetulan dari teman-teman BEM Pertanian Universitas Mataram ini dia melaksanakan PPK Ormawa di sana. Dan dia itu fokus terhadap ekowisata Kerujuk itu. Jadi kita saling bergandengan lah gitu kan. Jadi kalau bisa dibilang pengembangan ekowisata Kerujuk saat ini tuh ada 3 pihak di sana. Dari PPK Ormawa, umat, BEM Pertaniannya, yang kedua Kampung Kreasi, yang ketiga tentunya
pihak desa gitu. Jadi kita saling bahu membahu lah untuk menghidupkan kembali gitu. Betul. Yang ketiga terkait yang terakhir itulah pariwisata. Jadi dan satu lagi namanya Bagek Momot. Jadi wisata Bagek Momot ini adalah wisata hiking yang berada di bukit di Desa Menggala. Jadi mungkin rekan-rekan agak sedikit tumben mendengar ya baru dengar nih. Bagek Momot ini sendiri. Jadi Bagek Momot ini kita bisa di atas bukit itu kita bisa melihat pesona 3 gili di Lombok Utara. Keren. Jadi tapi saat ini memang masih sama kasusnya dengan mati suri. Nah saat ini kami sedang berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pokdarwis setempat karena Kerujuk dan Bagek Momot ini beda Pokdarwis. Jadi kita berkomunikasi supaya bagaimana kita menghidupkan kembali gitu, mulai dari pembukaan jalur kembali dari bawah ke atas. Saya lumayan lah dari kalau bisa dibilang itu sekitar 1 jam lah untuk menuju atas gitu. Jadi hiking gitu. Mungkin yang lain sering ke Pergasingan, mungkin Sembalun kan. Biasanya ke Menggala juga kan? punya. Itu Bagek Momot. Nah, gitu. Oke. Balik lagi dikit nih Kak. Maaf tadi kelupaan nanya. Pesertanya nih. Peserta dari Kampung Kreasi sendiri. Tadi kan udah kolaborasi bersama umat juga ternyata. Jadi siapa aja sih yang boleh mengikuti Kampung Kreasi ini? Untuk kita bahasakan panitia lah ya. Oke, panitia. Untuk panitia itu sendiri memang untuk skup panitia inti. Panitia inti itu dia beranggotakan itu ada ketua panitia, terus ada koordinator acara, humas, perlengkapan, konsumsi dan lain-lain lah gitu kan. Jadi untuk panitianya itu untuk panitia inti ini sendiri memang kita khususkan untuk teman-teman BEM yang pegang. Khusus dari rekan-rekan sosial masyarakat. Cuman untuk panitia umum itu kita buka selebar-lebarnya, seterbuka-bukanya untuk seluruh mahasiswa Universitas Mataram. Dan untuk panitia saat ini itu berjumlah 55 panitia dari seluruh mahasiswa Universitas Mataram dan berbagai macam fakultas gitu. Oke, jadi menurut kakak apa sih yang bakal menjadi dasar nih? Apa yang bakal mahasiswa dapetin dari Kampung Kreasi ini setelah mengikuti Kampung Kreasi ini? Kalau ditanya apa yang akan didapatkan, mungkin yang pertama banyak banget pasti. Tentu tidak bakal dapat uang lah ya. Karena inilah suatu program yang berlandaskan keikhlasan. Tapi untuk material mungkin tidak di Kampung Kreasi kita dapatkan. Tapi kalau non material seperti pengetahuan, pengalaman, relasi dan koneksi itu memang wajib didapatkan di Kampung Kreasi itu sendiri. Kenapa saya bilang gitu? Karena Kampung Kreasi ini bisa dibilang dia kompleks sekali gitu. Kita bisa dekat sebagai mahasiswa yang bisa dekat dengan pemerintahan juga melalui audiensi. Gitu. Jadi kami sebelum memulai kegiatan ini kami melakukan audiensi dari dinas-dinas di provinsi sampai dinas-dinas kabupaten gitu. Selain itu juga kita juga bisa melatih komunikasi kita terhadap masyarakat dan belajar sih bagaimana sih cara berdekatan dengan masyarakat. Karena sejatinya seorang mahasiswa itu adalah sebelum dia menjadi mahasiswa, ia adalah masyarakat. Setelah menjadi masyarakat, ia akan menjadi mahasiswa. Pasca mahasiswa, ia akan kembali menjadi masyarakat. Kalau tidak dilatih saat ini, ketika nanti pasca menjadi mahasiswa, itu nanti kebingungan seperti apa sih cara berdekatan sih dengan masyarakat gitu. Karena setiap mahasiswa itu turun ke masyarakat, stigma masyarakat terhadap mahasiswa adalah tinggi stigmanya gitu. Istilahnya itu karena mahasiswa ini punya pengetahuan, punya belajar yang sampai jenjang S1 gitu. Tapi kalau kita tidak bisa apa-apa kan di tengah masyarakat itu kan masyarakat juga nanti kecewa gitu. Mungkin itulah yang paling kita tekankan lah kepada teman-teman di kepanitiaan. Selanjutnya juga sarana kita menebar kebermanfaatan. Seperti tadi judulnya mungkin ya, menebar kebaikan dan kebermanfaatan ya. Di Kampung Kreasi ini
menebar kebaikan dan kebermanfaatan itu nomor satu. Niat yang paling utama yang kita laksanakan di sana. Dan melatih diri juga bagaimana kita bisa melaksanakan sesuatu itu dengan ikhlas itu. Dan tanpa embel-embel bayaran. Dengan senyum dari adik-adik yang ada di desa dan senyum dari masyarakat itu sebagai bayaran yang paling mahal pada saat melaksanakan kegiatan kampung kreasi gitu. Oke. Berkaitan tadi tentang masyarakat ya Kak. Bagaimana di kampung kreasi ini, apakah masyarakat sedilibatkan itukah dalam kegiatan ini atau bagaimana? Atau memang berfokus hanya kepada pendidikan misalnya di bidang mengajarkan saja, atau di bidang ekonomi tadi hanya produknya saja yang difokuskan, atau bagaimana Kak? Tentu di kampung kreasi ini kami selalu melibatkan masyarakat luas tentunya melalui sosialisasi, karena sosialisasi kami juga tidak berfokus terhadap 3 bidang ini juga gitu. Tapi kami juga beberapa kali akan kami sentuh nantinya di pekan-pekan selanjutnya itu terkait pernikahan dini gitu, di luar dari memang bidang-bidang ini. Dan tentu juga setiap apapun bentuk kegiatan itu kami selalu melibatkan masyarakat, terutama dari pemuda-pemuda yang di sana gitu kan. Bagaimana bisa ikut sama-sama kita memajukan loh ini desa kita bersama gitu kan. Caranya kenapa saya bilang desa kita bersama, karena untuk 3 bulan ini dan seterusnya nanti kita akan menjadi masyarakat Desa Manggala gitu. Oke, selain di Desa Manggala kemudian bersama masyarakat, Pokdarwis dan sekolah, apakah ada lembaga lain nih Kak yang mensupport kegiatan kampung kreasi ini? Lembaga yang di desa dulu atau lembaga di luar desa? Semuanya boleh. Kalau di luar desa ya tentu yang ada di desa seperti bahkan PKK juga, ibu-ibu PKK kami libatkan. Juga di Desa Manggala juga punya sekolah perempuan yang memang fokus terhadap isu-isu tentang perempuan gitu kan. Tentu kalau di luar dari desa itu lembaga yang terlibat itu dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga ikut terlibat gitu. Tentu kami sudah silaturahmi beraudiensi juga kepada rencananya waktu itu kepada PJ Gubernur, cuman dialihkan kepada Kesbang Poldagri gitu, sebagai perwakilan dari pemerintah provinsi. Dan dari perwakilan tersebut memang sangat mendukung kegiatan-kegiatan kami, dan juga dari lembaga dinas perindustrian, dinas pendidikan, dinas perdagangan, dinas pariwisata, semua sangat mensupport kegiatan ini. Karena pada saat kami melakukan audiensi sekaligus kami mempresentasikan gitu rencana apa saja yang akan kita lakukan selama 3 bulan ini gitu kan. Jadi akhirnya sampai presentasi dan alhamdulillah sangat didukung, dan apapun bentuk yang kami harapkan itu memang diusahakan dipenuhi oleh lembaga-lembaga ini. Selain dari provinsi, dari kabupaten pun itu sangat mendukung gitu. Apalagi kami sempat bersilaturahmi juga dengan Bupati Lombok Utara, Ayahanda Johan, itu kemarin bersama teman rekan-rekan semua berkunjung ke kantor Bupati dan langsung berhadapan dengan beliau, dan beliau sangatlah mendukung karena yang pertama Lombok Utara itu dia masih berstatus daerah tertinggal. Iya betul. Gitu. Dari semua kabupaten Lombok Utara masih menjadi daerah tertinggal, dan dari beliau mewakili masyarakat Lombok Utara khususnya itu mengucapkan terima kasih lah karena mau berkegiatan atau mengabdikan diri gitu, kepada masyarakat Lombok Utara gitu. Jadi selain itu juga lembaga di bawahnya juga dinas-dinas di bawahnya seperti dinas perindustrian dan perdagangan Lombok Utara, dinas pendidikan, dinas pariwisata Lombok Utara sangat mendukung semua. Jadinya kami melaksanakan kegiatan ini memang alhamdulillah selalu punya jalan baik dan selalu bertemu dengan orang-orang baik dan diberikan jalan-jalan yang lurus lah untuk melaksanakan untuk sejauh ini. Gitu. Oke, berarti semua aspek baik dari pemerintah maupun masyarakat sudah mensupport ya, sangat-sangat mensupport bahkan. Oke, untuk programnya sendiri Kak, apakah bagaimana cara Kakak untuk memastikan bahwa untuk kelanjutannya atau keberlanjutannya
gimana memastikannya untuk tetap di monitoring. Iya, monitoring sama masyarakat. Ya. Tentu untuk karena memang untuk kegiatan kampung kreasi ini dia tidak bersifat insidental gitu, tapi bersifat sustainable, berkelanjutan. Bentuk berkelanjutannya nantinya pasca kegiatan kampung kreasi ini. Jadi sebelum itu kita memiliki beberapa tahap. Yang pertama itu perencanaan, gitu kan, baru eksekusi, baru evaluasi, dan baru monitoring gitu. Nah, saat ini kita berada di tahap eksekusi, dan nanti pasca dari eksekusi ini akan dilaksanakan evaluasi. Selesai evaluasi akan dilaksanakan monitoring. Monitoringnya apa? Monitoring terhadap perkembangan apa yang sudah kita kerjakan di desa, meliputi 3 bidang tersebut gitu. Dan dari kampung kreasi ini pun nantinya di akhir kegiatan memang kami menyiapkan laporan atau bisa disebut rekomendasi kepada pemerintah desa, pemerintah kabupaten, provinsi gitu. Rekomendasinya terhadap apa sih yang perlu difokuskan nih dari desa, dari kabupaten, dari provinsi untuk desa Menggala ini gitu. Meliputi 3 bidang itu gitu. Biar nantinya desa Menggala ini melalui kami masuk di sana memiliki atensi khusus dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi melalui rekomendasi yang akan kami berikan kepada beliau-beliau yang di atas ini gitu. Dari 6 kalinya berjalan kampung kreasi atau yang biasa disebut dengan Kamkres, apa nih yang membedakan Kamkres kali ini dari Kamkres sebelumnya? Sementara kan sebelumnya nggak pernah nih di KLU, dan ini pertama kalinya. Apa yang membedakan, Kak? Untuk yang membedakan di Kampung Kreasi Jilid 6 ini sendiri, itu mulai dari kegiatannya. Kenapa saya bilang kegiatannya? Kami sebelum pembukaan itu, kami sudah mendekatkan diri dulu di masyarakat. Gitu. Jadi kami melakukan observasi terlebih dahulu gitu. Itu sih yang membedakan, yang paling menonjol pada tahun ini. Observasi kami itu sangat menyeluruh di desa ini gitu kan. Datanya itu langsung dari desa dan segala macamnya. Dan ya kalau bisa dibilang ini tahun percobaan untuk observasi ini gitu. Karena bukan hanya sekedar kita melihat oh ini potensinya, oh ini masyarakat, tapi kami langsung mendekatkan diri mencoba gitu kan. Sebelum pembukaan itu 2 bulan sebelum pembukaan teman-teman sering tuh nginep di desa gitu. Di hari weekend libur doang nginep di desa sambil jalan-jalan di sana sambil mendekatkan diri lah gitu kepada masyarakat sampai pembukaan gitu. Yang kedua yang membedakan Kampung Kreasi tahun ini adalah meliputi kegiatan-kegiatan di dalamnya gitu. Karena biasa kegiatan di dalamnya tuh ya untuk sosialisasi terus berkumpul dan segala macamnya. Cuman untuk tahun ini yang akan coba kami berikan inovasi nantinya di setengah ke berjalannya Kampung Kreasi ini, kami akan coba menerapkan volunteer gitu. Volunteernya itu apa? Volunteer itu meliputi mahasiswa di luar Universitas Mataram. Karena banyak tuh dari univ lain itu yang coba menghubungi kami gitu kan, kayak bisa enggak nih dari kampus lain ikut gitu kan. Akhirnya dari kami mencoba lihat peluang di sana gitu kan, supaya insya Allah kami akan buka nantinya open volunteer untuk univ lain atau bersifat umum untuk ikut bersama kita mengabdikan diri di Desa Menggala. Gitu. Untuk kedepannya nih Kak, apa harapan Kakak? Apakah Kampung Kreasi sendiri akan lebih lama lagi jangka waktunya, atau bidang-bidangnya akan ditambah, atau apa nih kedepannya Kak? Tentu tidak banyak sebenarnya harapan saya untuk Kampung Kreasi tahun berikutnya. Intinya itu untuk tahun berikutnya saya sangat berharap sekali untuk Kampung Kreasi ini tetap ada. Gitu. Untuk seterusnya terkait konsep atau berjalan waktunya berapa itu mungkin itu tidak bisa terlalu saya intervensi nantinya. Gitu. Intinya
tetap ada di tahun-tahun berikutnya sampai berjilid-jilid puluhan lah gitu kan. Jangan sampai jilid 6 ini sebagai jilid terakhir gitu kan. Betul. Untuk Kampung Kreasi ini gitu. Itu aja sih harapan saya, tidak banyak, cuman satu, cuman mungkin agak berat nantinya akan dijalankan oleh rekan-rekan. Semoga sih ya, semoga kita sama-sama berdoa semoga program kerja Kampung Kreasi atau program kerja kebaikan ini bisa terus ada dan terus berjalan di tengah-tengah masyarakat gitu. Ya. Untuk pesan kepada pemirsa nih Kak, kedepannya apakah akan membuka volunteer kan? Ya. Ayo. Jadi untuk pemirsa atau teman-teman CNS semuanya, kami dari BEM Undram, terus dari Kementerian Sosial Masyarakat, khususnya lagi dari Panitia Kampung Kreasi, itu insya Allah akan membuka nantinya open volunteer untuk rekan-rekan yang berminat ikut mengabdikan diri kepada masyarakat melalui program Kampung Kreasi Jilid 6 ini. Kami akan buka dan pastikan Anda semua atau teman-teman CNS ini itu daftar dan ikuti kegiatannya, dan jangan lupa juga untuk mengetahui informasi semuanya kegiatan-kegiatan Kampung Kreasi itu bisa mengunjungi Instagram Kampung Kreasi Jilid 6 gitu. Dan terakhir mungkin pesan terhadap teman-teman CNS juga, selagi kita, apalagi untuk kaum muda lah ya, seperti saya ini ya kan. Yeah. Selagi kita muda, mari kita bersama-sama menghabiskan masa muda ini dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang memang memiliki dampak yang besar terhadap diri, terhadap masyarakat sekitar gitu. Jangan sampai masa muda kita laksanakan dengan berfoya-foya dengan hal-hal yang memang kurang bermanfaat gitu. Karena betul, kalau tidak saat ini kita mengabdikan diri terhadap masyarakat gitu, kapan lagi? Karena saat ini kita masih muda, punya tenaga yang masih banyak, masih ekstra dan masih semangat gitu kan. Saatnya kita menghabiskan energi tenaga muda itu untuk menebar kebermanfaatan untuk masyarakat. Kalau kita sudah tua baru mengabdikan kan itu agak rentan tuh gitu kan. Bukan saya ya bukan menganggap tua bapak-bapak atau orang-orang tua itu lemah atau bagaimana gitu kan. Cuman agak tidak sesemangat kita yang muda ini gitu kan. Itu. Terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir. Kedepannya apakah ada kolaborasi bersama BNN atau undangan nih buat BNN? Kan acaranya sudah berjalan. Gimana nih Kak? Kami itu bersifat terbuka terhadap semua instansi gitu kan. Terkhusus dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Memang kami sangat berharap betul untuk bagaimana kita bersama-sama Kampung Kreasi dengan BNN ini bisa melaksanakan suatu program nantinya di desa gitu, terkait pencegahan narkotika atau narkoba. Karena saat ini kalau kita bisa melihat bersama-sama bahwasanya banyak tuh kabar dari kanan ke kiri gitu kan terkait kasus-kasus narkoba gitu. Karena narkoba ini kalau kita tidak bersama-sama itu kurang rasanya, tidak bisa gitu kan. Betul. Dan tadi sebelum podcast ini dimulai gitu kan, tadi sempat diskusi dengan teman-teman di BNN, karena kita harus berperang gitu dengan narkoba ini tentu harus melibatkan banyak orang gitu, bukan satu lembaga atau satu orang saja gitu, tapi banyak orang. Nah mungkin nantinya dari instansi atau lembaga BNN mungkin bisa kita kolaborasi. Tentu kami berharap banyak gitu, dengan BNN nanti kita bisa melaksanakan satu program atau nanti modelnya sosialisasi gitu kan kepada masyarakat atau kepada pemuda itu bagaimana pencegahan terhadap narkoba dan cara membatasi diri atau memagari diri untuk hal-hal yang tidak positif
gitu. Oke, itu dia tadi Semeton Cegah pembahasan dari Kak Yoga tentang Kampung Kreasi Jilid 6. Ditunggu ya pendaftaran buat volunteer. Ya, Oke. ya. Oke, Semeton Cegah. Oke, karena kita udah di penghujung acara nih Kak, ada closing statement nggak buat teman-teman semuanya? Oke, sebelumnya ucapan terima kasih sebesar-besarnya terhadap Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah mewadahi kami di BEM Undram, terus di sosial masyarakat dan khususnya dari Kampung Kreasi ini untuk berbagi program atau menceritakan program kami yang begitu besar, yang kami rasa begitu memiliki banyak manfaat ini untuk kami sebarkan kepada seluruh penjuru Indonesia atau penjuru Nusa Tenggara Barat ini untuk tahu gitu bahwasannya kami di lembaga eksekutif kampus itu bukan hanya bergerak di bidang pergerakan saja, tetapi kami juga bergerak di bidang pemberdayaan dan pengabdian masyarakat. Yang mana itu ya melalui Kampung Kreasi ini gitu selama 3 bulan. Dan juga yang ingin saya sampaikan kepada Semeton CNS atau seluruh pemirsa yang menonton podcast ini sendiri, mari kita sama-sama menggunakan masa muda itu dengan seru, gitu. Serunya dengan seru-seru bermanfaat, eksplor semua yang perlu kita eksplor, tapi ingat tahu batasannya, gitu. Jangan mencoba hal-hal yang kurang positif seperti narkoba dan lain-lain karena banyak contohnya lah banyak yang kita bisa lihat dampak-dampaknya. Tidak perlu kita mencoba dulu baru tahu dampaknya, tapi dengan cara kita melihat. Di Google bisa, mungkin orang-orang sekitar juga akibatnya seperti apa itu sudah bisa kita lihat gitu. Dan juga untuk seluruh mahasiswa juga mari jangan hanya stuck di kampus saja atau berkuliah saja gitu kan. Tapi mari kita turun ke lapangan untuk dekat kepada masyarakat karena nantinya pasca kita menjadi mahasiswa kita akan kembali menjadi masyarakat, membawa sebuah ide, membawa sebuah gagasan dan membawa sebuah perubahan di dalamnya. Terakhir mungkin ini mungkin yang selalu saya sampaikan kepada semua rekan-rekan di sosial masyarakat, tetaplah menjadi besar dan bestari gitu. Oke, itu dia tadi dari Kak Yoga udah menjelaskan tentang Kampung Kreasi dan program-programnya yang sangat-sangat keren. Saya Amrina Ahsana dan narasumber kita Kak Muhammad Yoga Alhamid pamit undur diri. Terima kasih.